Perkenalkan, nama saya Jovelyn Kesyapati 5 dengan NIM 240611020238, kelas 3B6 jurusan Manajemen. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai supply chain atau rantai pasok, mulai dari pengertiannya, tingkat kompleksitasnya, contoh-contoh hingga tahapan-tahapan utama yang ada di dalamnya. Saya akan menjelaskan apa itu supply chain. Nah, supply chain ini adalah sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga aktivitas tertentu yang saling terhubung untuk mengalirkan suatu produk. Proses ini dimulai dari pengambilan atau penyediaan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi, pendistribusian, dan akhirnya produk tersebut bisa dikonsumsi oleh konsumen akhir. Dengan kata lain, supply chain ini menggambarkan seluruh perjalanan dari sebuah produk, mulai dari awal produk tersebut belum berbentuk apa-apa, hingga akhirnya berada di tangan dan digunakan oleh konsumen. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perbandingan tingkat kompleksitas dari supply chain. Nah, apakah semua produk yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki supply chain yang sama? Jawabannya tidak. Contohnya, kue buatan rumah yang dijual secara langsung kepada pelanggan. Biasanya, supply chain-nya sangat sederhana. Bahan-bahan seperti gula, tepung, dan telur bisa dibeli langsung oleh si pembuat kue. Kemudian, kue tersebut dibuat dan langsung dijual kepada konsumen tanpa melalui banyak perantara. Sekarang, kita bandingkan dengan sepatu bermerek yang dijual di pusat perbelanjaan. Untuk membuat satu pasang sepatu, bahan bakunya bisa berasal dari berbagai tempat, seperti karet untuk sol, kain atau kulit untuk bagian luar, serta bahan-bahan pendukung lainnya. Semua bahan ini dikirim ke pabrik untuk dirakit. Setelah sepatu selesai diproduksi, barulah produk tersebut dikirim ke gudang, kemudian didistribusikan ke berbagai toko di berbagai kota atau bahkan negara. Baru setelah itu, sepatu tersebut bisa langsung dibeli oleh konsumen. Dari perbandingan tersebut, kita bisa melihat bahwa semakin kompleks suatu produk, maka semakin panjang pula supply chain yang dimilikinya. Di sini saya mengambil contoh yaitu air mineral dalam botol. Pertama adalah tahap bahan baku. Air terlebih dahulu diambil dari sumber air seperti mata air, kemudian botol plastiknya dibuat dari bahan plastik yang telah diproduksi dari perusahaan lain. Kedua adalah tahap produksi. Air kemudian dibersihkan dan diproses di pabrik agar aman untuk diminum. Botol plastiknya dibentuk, lalu air dimasukkan ke dalam botol, ditutup, diberi label, dan dikemas ke dalam dos. Ketiga adalah tahap pengiriman. Air minum yang sudah dikemas dikirim dengan menggunakan truk ke gudang, lalu didistribusikan ke minimarket, supermarket, dan warung. Dan yang terakhir adalah tahap konsumen. Kita sebagai konsumen membeli air minum tersebut, kemudian meminumnya. Nah, dari contoh ini, kita bisa tahu bahwa satu botol air minum yang terlihat sederhana ternyata melewati banyak proses. Berikut ini adalah diagram dari supply chain. Gambar ini menunjukkan bagaimana suatu produk bergerak dari awal sampai akhir. Sekarang, saya akan menjelaskan tahap-tahap utama dalam supply chain berdasarkan gambar tersebut. Tahap pertama adalah supply. Pada tahap ini, pemasok akan menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas produk akhir. Yang kedua adalah manufacturing. Di tahap ini, bahan baku diolah, dirakit, dan diproses menjadi produk jadi. Proses ini juga mencakup pengemasan dan pengendalian kualitas. Kemudian tahap ketiga adalah distribution. Tahap ini berfokus pada pengiriman produk dari pabrik ke konsumen melalui jaringan transportasi, gudang, dan toko retail.
Distribusi yang baik memastikan produk sampai tepat waktu dan tidak rusak. Kemudian ada tahap terakhir adalah consumption. Ini adalah tahap di mana produk pada akhirnya digunakan oleh konsumen. Sebagai kesimpulannya, supply chain merupakan sistem yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa supply chain yang baik, produk yang kita butuhkan tidak akan tersedia dengan mudah. Nah, dengan memahami supply chain, kita dapat menyadari bahwa setiap produk yang kita gunakan memiliki perjalanan yang panjang dan melibatkan banyak pihak sebelum sampai ke tangan kita, yaitu sebagai konsumen.